Oke sahabat semuanya, ketemu lagi dengan KJ Channel. Sahabat, ini ada pertanyaan atau pernyataan seperti ini sahabat. Untuk tanaman kemukus ini sebenarnya kalau menurut hemat saya ini adalah sejenis dengan lada ataupun cabai jamu, yang disitu nggak usah ada jantan, nggak usah dikasih penyerbuk alami, ini bisa berbuah baik. Tentunya dengan pola pertumbuhan tanaman kemukus ini supaya bagus sehingga bunganya bagus. Lah ini pernyataan teman kita ini sepertinya minta dijelaskan supaya nanti lebih jelas. Begini sahabat, untuk tanaman kemukus ini juga seperti tanaman-tanaman yang lain sahabat. Sudah sering banget saya jelaskan ke teman-teman, sebenarnya mohon maaf ini adalah versi saya. Kalau bagi saya tanaman apapun itu bisa berbuah dengan baik tanpa kita serbuk, itu bisa berbuah baik kalau kita bisa mengelola tanaman kemukus ini sebagus mungkin supaya pertumbuhannya baik. Nanti di saat fase pembuahan nanti juga buahnya baik, diawali dengan bunga yang baik. Dengan pernyataan KJ Channel hanya mengeser perawatan baik, pertumbuhan baik, bunga yang baik, tidak ada penyerbukan. Begini sahabat, kita ini kan sudah di era zaman yang sekarang, yang kepenginnya adalah instan, kepenginnya cepat. Tanam kemukus pun kepenginnya, tidak dipungkiri kepenginnya cepat buah. Makanya ya kita harus bisa sedikit berinovasi, bisa menerapkan cara-cara untuk mempercepat pembuahan tanaman kemukus ini. Lah ini akan saya sedikit sisipkan di sini. Untuk bisa membuat tanaman kemukus ini tumbuh sehat supaya nanti pertumbuhannya baik, untuk mendorong pembuahan yang baik, tentunya diawali dari sistem perakaran yang baik. Nah ini contohnya sahabat. Untuk jamur trichoderma ini, sebelum saya gunakan daun bambu ini, tidak banyak terdapat, hampir di seluruh kebun saya setiap ada potokan kayu semacam ini ditumbuhi jamur trichoderma semacam ini. Nah jamur trichoderma ini yang akan bersimbiosis dengan akar kemukus yang nanti berbarengan dengan jamur-jamur mycorrhiza yang pada tumbuh di sini, yang nanti bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman kemukus. Artinya jamur mycorrhiza ini dan jamur trichoderma ini, jamur mycorrhiza fungsinya untuk melancarkan penyerapan nutrisi, atau bahasa petaninya itu mengikat nutrisi yang ada di dalam tanah untuk bisa lancar nanti diserap tanaman kemukus. Untuk jamur trichoderma ini adalah sebagai penangkal fusarium, penangkal jamur patogen yang sangat mematikan pada tanaman kemukus. Setelah dikasih daun bambu ini, tumbuh jamurnya dari kedua jenis jamur antara trichoderma dan mycorrhiza ini tambah banyak sekali. Ada yang satu gerombol itu penuh sekali untuk mycorrhizanya. Bisa disaksikan di sini juga kayu yang kering ini, di sini ditumbuhi jamur trichoderma. Ini jamur ini ngebul, artinya kalau banyak ini kita harus pakai masker karena bisa menyebabkan radang tenggorokan. Nah urutannya
sudah saya sebutkan tadi, untuk penyerbukan sebenarnya itu kan secara alami di kemukus jantan itu mitosnya begitu, tapi saya belum membuktikannya. Akan tetapi dengan perawatan yang baik, kita merawat tanaman kemukus ini dengan baik, ini dipanen setengah bulan yang lalu seperti video kemarin, ini sudah begini lagi, dan bunga-bunganya sudah pada tumbuh lagi dan sudah pada jadi butiran buah. Jadi untuk penyerbukan tanaman kemukus ini sebenarnya nggak perlu pakai jantan, karena logikanya begini sahabat. Untuk kemukus ini dalam satu tajar yang maksimal itu di tanaman saya itu ada yang 9 kilo satu tajar, itu yang umurnya sudah lama. Nah kalau kita menyerbuk dengan kemukus jantan, apa kita nggak sayang? Dalam seumpamanya lahan ini jumlah populasi adalah 800-an, seumpama kita tanami untuk penyerbukan itu per 10 pohon atau 20 pohon dikasih satu batang, berarti sudah berapa? Berarti sudah, kalau 20 batang dikasih satu berarti sudah 20 batang lah. Kalau ditanami betina 20 batang kali 1 kilo saja berarti sudah 20 kilo. Nah itu kita kalau saya pribadi di penyerbukan ini kalau diserbuk dengan kemukus jantan sepertinya tidak efektif, karena ini dipanen setengah bulan saja dengan perawatan baik, bunga yang baik, ini sudah begini, sudah pada jadi butiran buah lagi. Ini yang nggak tinggi, di video kemarin yang tinggi. Jadi ya kan prosesnya begitu sahabat. Prosesnya di pembuahan kalau bagi saya ya memang seperti yang teman kita tanyakan ini, artinya perawatan baik, pertumbuhan baik, bunganya baik, nanti buahnya pun akan baik. Nah saya balik bertanya ini sahabat, saya balik bertanya, apakah nanti bunga yang jelek akan jadi buah yang baik? Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Tapi kalau jawaban saya, bunga yang jelek tidak akan menghasilkan buah yang baik. Nah untuk di tutorial KJ Channel kan sudah banyak sekali video, mungkin 500-an sudah, dan bermacam-macam yang sudah dibahas. Jadi di kreator YouTube ini kan bermacam-macam, ada yang khusus membahas tentang perdu kemukus ya ada, jadi khusus perdu kemukus. Ada yang membahasnya perawatannya secara alami, nggak usah pakai apa-apa, terus dibiarkan rumputnya itu rimbun di pangkal tanaman kemukus seperti ini umpamanya ya ada. Terus ada yang hanya membahas penyinaran setiap video ya ada, dan itu sah-sah saja. Bagi saya itu nggak masalah wong, karena versi kan masing-masing. Jadi kalau saya pribadi sih untuk penyerbukan kemukus ini nggak perlu pakai jantan, asal dirawat tanaman ini dengan bagus. Itu buahnya, kalau umur tanaman ini sudah waktunya berbuah baik, nanti juga akan berbuah baik juga, nanti hasilnya pun akan baik. Lah ini setengah bulan dipanen, di sana sudah banyak buah sahabat. Itu artinya buah yang baru kecil-kecil itu walaupun belum terbentuk dengan sempurna
buahnya, tapi kan paling tidak ini durasi panennya tidak terlalu lama. Jadi sudah ada yang begini, ini begini, begini. Jadi yaitu dengan pernyataan teman kita ini kadang saya gimana ya bilangnya, ya mungkin beliau ini di tanaman kemukus baru, bahkan mungkin di pertanian baru, sehingga proses pertumbuhan tanaman, suatu tanaman itu belum memahami. Karena dengan pernyataan kenapa kok hanya membahas perawatan baik, pertumbuhan baik, bunganya baik, padahal tidak bisa dielakkan untuk tanaman kemukus ini bisa berbuah baik itu kalau pertumbuhan baik, bunganya baik. Nah, pertumbuhan baik itu didorong oleh perawatan kita di tanaman kemukus untuk memperkuat sistem perakaran. Perakaran baik, pertumbuhannya akan baik, bunganya akan baik, nanti buahnya akan baik kalau sudah waktunya. Kalau sampai di buah, itu tanaman kemukus itu umur sangat berpengaruh dengan ditandai ranting ini sudah berbeda warna, sudah agak keputihan semacam ini. Ya, kalau sudah putih, agak putih semacam ini, kalau seandainya ini ranting, ini sudah dewasa. Tapi kalau yang masih hijau semacam ini termasuk masih masa belajar, karena ini warna dari ranting ini menandakan belum dewasa banget. Nah, mungkin demikian penjelasan saya, bahwa inti di video ini buah baik kalau didorong dari semua unsur. Semua, mungkin kalau teman-teman yang punya kemukus tanpa dirawat buahnya baik, kalau dirawat saya yakin lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi dengan Gajah Channel. Terima kasih sahabat.